dan Ilmu Universitas akan memandu acara ini hingga selesai. Adapun tema webinar kita pada hari ini yaitu menulis artikel jurnal internasional bereputasi melalui bantuan AI. Semoga webinar series ini dapat bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kita sebagai mahasiswa secara khusus dan bermanfaat bagi dosen, praktisi, serta masyarakat secara luas. Baiklah, untuk mempersingkat acara ini, saya bacakan susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat diskusi, dan terakhir penutup. Baiklah, saya buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Peserta webinar dimohon duduk sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya.
Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan kepada Bapak Dr. Muhammad Kris Jawan MPD, disilakan. Terima kasih Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Dwi Sulistoro. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini dapat bergabung bersama webinar PPSDP. Suara saya terdengar dengan baik Mbak Elsa? Terdengar, Pak. Baik. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta juga yang hadir dan senantiasa mengikuti dan menyukseskan seluruh kegiatan yang ada di Perkumpulan Program Studi Dokter Pendidikan. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ketua program studi dari 16 perguruan tinggi yang tergabung di Perkumpulan Program Studi Dokter Pendidikan Indonesia. Prof. Dwi, hari ini alhamdulillah peserta kita yang mendaftar sekitar 115, yang ini sudah mulai gabung sekitar 47. Nanti biasanya bertambah ini, Prof, karena mungkin sedang ada kegiatan juga para peserta sambil berjalan. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Di kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu sebagai para peserta bisa membuat tulisan yang luar biasa, karena Prof. ini kebetulan memang jagonya gitu ya. Beliau ini banyak berkiprah di jurnal internasional berreputasi. Beliau juga editor di beberapa jurnal berreputasi ya, internasional berreputasi. Begitu juga di sebagai reviewer juga. Dan Prof. Dwi ini Bapak Ibu saat ini juga sebagai reviewer jabatan fungsional dosen. Jadi jika kita sebagai dosen ingin ke lektor kepala dan guru besar, beliau ini reviewer nasional untuk asesor kelengkapan kita sebagai calon yang ingin menjadi guru besar atau akan naik ke fungsional lektor kepala. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari sajian kami Perkumpulan Program Studi Dokter Pendidikan. Semoga senantiasa mengikuti terus kegiatan yang diadakan oleh PPSDP. Terima kasih Mbak Elsa, terima kasih Prof. Dwi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri kita Profesor Dr. Dwi Sulisworo. Beliau adalah guru besar di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 1967. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, beliau memiliki ID Scopus, aktif, menulis seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Muhammad Kris Jawan. Ada pengalaman manajerial, beliau mulai memiliki jabatan dari tahun 1997 menjadi Kepala Laboratorium Statistik Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan, dan terus karir terus naik ya, sampai pada tahun 2007 menjadi Wakil Rektor 1 Bidang Konsolidasi Akademik Universitas Ahmad Dahlan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Program Doktor Universitas Ahmad Dahlan dari tahun 2024 dan sekaligus menjadi Ketua Senat Universitas Ahmad Dahlan dari tahun 2020. Riwayat pendidikan, beliau menempuh S1 pada tahun 1986 di Institut Teknologi Bandung dengan bidang ilmu teknik. Yang kedua pada tahun 1994 di ITB sama dengan bidang ilmu teknik, dan S3 pada tahun 2000 di Universitas Negeri Malang bidang ilmu pendidikan. Beliau aktif di organisasi Muhammadiyah,
pengalaman di Muhammadiyah 5 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa lihat di sini, dan terakhir menjadi Ketua Takmir Masjid Al-Ihsan Suryo Wijayan Yogyakarta. Pengalaman penelitian, tadi saya lihat banyak sekali Bapak Ibu, ada puluhan. Dimulai dari tahun 2019, dan ini tahun 2024 yang terbaru penelitian beliau mengenai pengaruh video-based learning pada pengembangan keterampilan proses, analisis terhadap peran motivasi dan pengetahuan awal. Sini saya lihat ya Bapak Ibu, penelitian beliau banyak sekali, luar biasa Bapak. Dan pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir, saya tadi juga lihat itu banyak sekali, udah puluhan. Kita bisa lihat sama-sama aja ya Bapak Ibu. Dan terakhir pada tahun 2024, judulnya Exploring Method for Assessing Critical Thinking, Insights from Qualitative Study di jurnal Komaruna Journal of Multidisciplinary Studies. Kita bisa lihat sama-sama di sini penelitian beliau. Join bersama Join Research ya. Dan ada puluhan tadi saya lihat. Nanti kita bisa ambil ilmu dari Prof ini, Bapak Ibu. Dan lanjut tadi Bapak Prof Dwi juga aktif di pengabdian. Penyampaian makalah. Beliau aktif menjadi presenter penyampaian makalah secara oral pada pertemuan seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Terakhir pada tahun 2024 di seminar conference ISESR ya. International Conference on American Social Science, Economy Management and Education Research di Bali. Dan beliau aktif mengikuti kegiatan seminar, mengikuti conference. Ada puluhan juga tadi saya lihat Bapak Ibu. Luar biasa. Dan pengalaman sebagai keynote atau invite speaker, kita bisa lihat di sini. Di sini juga 2024, 2022 beliau sangat aktif menjadi keynote speaker. Pengalaman perolehan HKI dalam 5 tahun terakhir pada tahun 2024 dengan karya, metode, dan sistem simulasi kehidupan binatang berbasis realitas virtual. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Sudah saya bacakan satu persatu ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat bersama-sama. Dan beliau juga aktif menulis, memiliki buku 5 tahun terakhir. Dimulai dari buku pertama tahun 2018 dan terakhir tahun 2024 dengan judul Transformasi Pendidikan Abad 21, Sebuah Bunga Rampai. Baik, demikian CV singkat dari beliau. Selanjutnya kita persilakan kepada Prof. Dwi untuk menyampaikan materi. Dipersilakan Prof. Ya, makasih Mbak Elsa. Mohon izin Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita diberi nikmat yang saya kira sangat luar biasa. Kita dipertemukan pada majelis ilmu yang semoga nanti menjadi berkah buat kita semua. Berkah dalam arti berkah itu dari kata albir, artinya kebaikan ya. Jadi menghasilkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita tularkan, bisa kita jadikan kemanfaatan bagi setidaknya diri kita dan bisa meluas pada lingkungan kita semuanya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana memanfaatkan AI ya, dalam meningkatkan produktivitas kita ya sebagai researcher, scholar, peneliti ya, sehingga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan atau perluasan wawasan, perluasan keilmuan maupun jaringan yang bisa kita miliki. Nah, sebelum nanti saya slide ya, saya mau cerita dulu lah ya, bahwa sesungguhnya pemanfaatan AI itu sudah jamak ya, sudah sangat umum saat ini di berbagai bidang kehidupan kita. Tidak hanya dalam riset, tapi dalam bidang kesehatan juga banyak menggunakan AI, dalam bidang manajemen juga menggunakan AI, even dalam bidang pertahanan pun juga menggunakan AI untuk mendukung berbagai aktivitas. Nah, saya kira teman-teman juga
sudah sering atau mungkin di sosial media teman-teman itu berseliweran berbagai tawaran ya untuk pemanfaatan AI. Kalau kita bahasa Inggrisnya belum bagus, ada Promova untuk ngajari kita, disediakan eh, chatbot gitu ya, yang memandu kita ya bisa ngobrol dengan kita dalam bahasa Inggris sehingga kemampuan bahasa kita meningkat dan sebagainya. Itu banyak ditawarkan. Termasuk juga pelatihan-pelatihan pemanfaatannya. Nah, sehingga ya kalau perspektif saya ya mungkin gini, masih ada di antara teman-teman atau mungkin dosen juga ya yang melihat AI itu sebagai ancaman. Tapi wajar lah ya dalam dunia ini ada yang merasa suatu fenomena itu sebagai ancaman, ada yang di sisi yang lain itu dianggap sebagai suatu peluang. Itu saya kira hal yang sangat wajar. Mungkin teman-teman atau mungkin kalau yang sudah era setengah abad lebih seperti saya ini, dulu ketika kita bukan kita ya saya SMA itu ya pakai kalkulator nggak boleh kan, nggak boleh tuh. Semua harus ditulis tuh, dihitung sendiri, nggak boleh pakai kalkulator. Tapi begitu saya masuk kuliah, oh kayaknya mulai di semester di kelas 3 lah, sebelum kuliah itu malah diminta untuk menggunakan kalkulator ya, Casio yang bisa dimasukkan rumus dan sebagainya. Itu kan zaman itu seperti itu, akhirnya seperti itu. Pas kuliah juga kalau pelajaran statistik nggak boleh tuh pakai yang waktu itu apa Stata mungkin ya. Kalau yang sekarang ada SPSS dan sebagainya itu nggak boleh. Statistik harus ngitung sendiri, pakai rumus sendiri. UJT juga ngitung sendiri. Pakai Excel nggak boleh, harus dihitung ya. Kemudian ada buku tabel tuh, ada T-tabel kan, dan T-hitung. Karena kita ngelihatnya tabel, memang ada buku, ada kalau N-nya sekian, kalau margin errornya sekian, maka nilai P-value-nya berapa itu kita harus lihat tabel sehingga membandingkan tabel dengan hitungan. Maka teman-teman sering ngelihat kalau di statistik itu membandingkan T-tabel dan T-hitung gitu ya. F-tabel dan F-hitung. Nah, itu waktu itu nggak boleh, memang kita harus ngitung itu ya. Tapi kemudian orang menggunakan SPSS. Terus berkembang. Sekarang malah agak aneh kalau orang ngitung analisis statistik kok dihitung tangan itu menjadi aneh sekarang. Menurut hitungan tangan saya, itu aneh itu kalau ada jurnal kita nulis artikel tidak menggunakan tools SPSS tidaknya ataupun yang lain pakai R juga boleh dan sebagainya ya. Nah, itu situasinya seperti itu. Termasuk dalam penggunaan chat GPT ya yang paling terkenal itu ya. Apakah itu boleh atau tidak ya. Nah, kalau orang bisnis akan menyediakan dua alternatif. Orang bisnis ya karena untuk mendukung orang-orang yang tidak setuju penggunaan AI, maka dia akan membuat aplikasi untuk melihat seberapa konten AI itu dalam sebuah tulisan. Maka kita ada aplikasi untuk ngecek apakah ini buatan AI atau bukan, berapa persen dan sebagainya, gitu ya. Kemudian di sisi lain ada yang lagi nawarkan, kalau menggunakan aplikasi ini maka humanize, tidak ada konten AI yang terdeteksi ya, itu namanya dagang ya, itu orang dagang ya. Mereka akan memberikan promosi, memberikan iklan yang akan memperkuat, mendukung persepsi kita. Orang dagang kan seperti itu, agar tujuannya kita membeli produk mereka. Nah, kita dilepas dari itu ya, lepas dari itu, saya pribadi melihat bahwa AI yang ada sekarang, berbagai macam aplikasi AI yang ada itu sangat memungkinkan bagi peningkatan produktivitas kita, terutama kita sebagai peneliti yang kadang kita sendiri memiliki keterbatasan dalam mencari ide, keterbatasan mencari informasi yang relevan, sehingga aktivitas riset kita itu bisa setidaknya tiga lah, komprehensif ya,
kritis, dan yang ketiga itu memberi manfaat. Nah, itu tiga itu yang menurut saya penting untuk dimunculkan dalam sebuah tulisan kita agar menjadi tulisan yang baik. Dan itu bisa terjadi kalau kita memanfaatkan AI. Perlu teman-teman ketahui lah, kalau tadi kelihatan artikel saya itu banyak ya, hibah-hibahnya juga banyak. Alhamdulillah rata-rata setahun itu saya kadang dapat grant di angka 5 grant lah ya dari kementerian dan sebagainya. Kemudian dari grant-grant itu bisa digunakan untuk publikasi yang berbagai macam itu. Kuncinya apa? Kalau dulu memang saya harus mikir serius ya, tapi begitu ada AI, itu menjadi peluang, menjadi lebih produktif saya eh, mencari ide bagaimana pemanfaatan aspek tertentu untuk bidang tertentu. Akhirnya akan ada banyak alternatif, kemudian kita gali menjadi proposal, kita usulkan, didanai dan sebagainya itu menjadi lebih produktif. Nah, tadi sebelum nge-zoom ini saya sempat juga menggunakan AI. Saya penasaran gini. Kalau ini kan eranya ya, apa itu makan bersama gratis ya. Ya, saya penasaran ya. Makan bersama gratis itu kan idenya untuk memperbaiki ya, memperbaiki kesehatan terutama ya pada peserta didik di Indonesia. Nah, saya kira kan itu perlu kita telusur tuh. Prioritasnya kira-kira di mana. Kemudian menurut saya kok penting nih prioritasnya kalau di anak-anak SD atau lebih rendah. Kenapa? Karena kan sedang pertumbuhan yang paling optimum perkembangan otak kan di sana sehingga jangan sampai pada usia-usia itu mereka punya masalah gizi ya. Kemudian dari sana kemudian ketelusur ya, saya mencari kalau sudah diperbaiki gitu dengan era seperti ini ya anak-anak seperti ini kira-kira pembelajaran yang seperti apa sih yang cocok untuk anak SD gitu ya. Ya itu ketemu tuh. Nanti akan saya jadikan riset juga. Kalau ada yang tertarik nanti boleh japri gabung ya riset di situ ya. Ketemu bahwa salah satu yang bisa saat ini ya yang cocok untuk anak-anak SD itu gamification. Ya. Gamification pada pembelajaran sekolah dasar. Nah, saya mau masuk ke situ. Gamification untuk pembelajaran sekolah dasar. Tapi apa sih yang penting pada pembelajaran sekolah dasar? Kemudian saya masuk bahwa isu yang paling krusial secara global saat ini tentu isu-isu tentang SDGs. Di SDGs itu salah satunya ada butir tentang poverty, kemiskinan. Nah, saya coba mau itu mengangkat isu ya, tentang poverty, kemiskinan, kesadaran tentang kemiskinan pada sekolah dasar, ya isu SDG-nya, dengan menggunakan gamification. Nah, itu yang akan coba kami tuliskan. Toolsnya apa ya? Sama lah, saya menggunakan AI. Kalau mikir sendiri, nggak bisa itu dalam waktu setengah jam tadi memperoleh ide seperti itu. Udah keluar beberapa ide untuk implementasinya akan seperti apa, nanti instrumennya akan seperti apa, itu sudah bisa mulai kelihatan dari sana. Itu sehingga produktivitas yang bisa kita gali adalah seperti itu. Nah, kemudian aspek lain yang penting ketika kita menggunakan AI ya, maka kita itu perlu memiliki kemampuan untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh AI. Ya, kemampuan itu yang menjadi penting ya. Kalau dulu ketika kalkulator ya kemampuan harus nge-save-nya gimana, nanti munculkannya gimana, kemudian kalau menggunakan akar gimana itu ketika pakai kalkulator ya. Tapi begitu kita menggunakan SPSS, maka kita nggak perlu mikir lagi itu kan, geser apa yang harus kita lakukan. Tapi kita harus tahu nih, kalau luaran SPSS atau kasus tertentu ini diselesaikan dengan metode yang mana. Kalau metode ini diterapkan, bagaimana cara membacanya, menginterpretasikannya, kan geser itu keterampilan yang perlu kita lakukan. Nah, sama lah. Ketika kita sekarang menggunakan AI untuk mendukung kemampuan kita menulis, yang kita keterampilannya berbeda tuh.
Kalau dulu harus ngumpulin artikel dulu, kemudian membuat summary-nya, summary kita gabung-gabungkan menjadi pengetahuan baru dan sebagainya. Nah, sekarang enggak itu. Itu semua udah tiba-tiba saja diberikan oleh AI. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mampu memvalidasi apakah informasi yang diberikan oleh AI itu proper, mencukupi, layak untuk kita gunakan. Nah, keterampilan ini yang menjadi penting ya, termasuk ketika kita nanti membuat artikel untuk jurnal internasional bereputasi, keterampilan ini penting. Nah, nanti akan kami tunjukkan prinsip-prinsip apa yang perlu kita perhatikan pada penulisan artikel pada jurnal internasional bereputasi. Itu nanti kami sampaikan di awal. Nah, di bagian belakang nanti akan saya tunjukkan beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk menulis beberapa artikel kami yang selama ini kami lakukan. Mohon izin kami sekarang mau share screen ya. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Prof. Ya, oke. Udah, Ya, ini Prof. judulnya saya sesuai yang diminta oleh Pak Kris ya. Siap, Prof. Tulis artikel jurnal ilmiah berprofesi perbantuan AI. Nah, yang pertama ya, ketika kita mau menulis artikel, yang paling utama harus fokus pada pesan penting apa ya, pesan inti apa, core-nya apa dari pesan yang akan kita sampaikan. Fokusnya apa? Terus kita ketahui seperti saya ceritakan tadi, akhirnya dengan bantuan AI tadi saya mengetahui nih, fokus yang ingin saya ungkap adalah bagaimana memanfaatkan gamification ya, menggunakan berbagai aplikasi game ya yang ada ya untuk meningkatkan kesadaran peserta didik yaitu anak SD terkait dengan kemiskinan. Nah, itu fokusnya di situ. Jadi itu menjadi central theme ya atau finding yang akan kita peroleh di situ. Ini harus jelas sehingga kalau teman-teman mau nulis, lihat dulu pesannya ini udah spesifik belum. Ya. Kalau kita membaca pesan itu kebayang nggak hasil yang akan kita tuliskan nanti ya. Itu menjadi penting. Kemudian artikel yang kita tulis itu harus kontekstual. Isunya itu sesuai dengan keadaan saat ini. Sehingga hasilnya tadi memberikan manfaat atau memberikan kontribusi pada pengetahuan. Nah, sehingga dari penelitian itu harus kelihatan relevansinya di mana, gap-nya apa, kemudian nanti hasilnya akan diarahkan ke mana, itu menjadi penting kita tuliskan. Kalau di isu saya tadi kan isu tentang SDGs kan isu yang penting saat ini sampai-sampai UNESCO kan mengeluarkan statement tentang misalnya pentingnya pendidikan transformatif. Pendidikan transformatif itu apa? Pendidikan yang berorientasi pada action. Nah, udah beda dengan pendidikan dulu. Kenapa UNESCO ke sana? Karena sekarang dominasi teknologi informasi komunikasi sudah demikian kuat. Pengetahuan mudah didapat, ide-ide mudah didapat, implementasi hal berbagai macam hal mudah diperoleh caranya. Nah, tapi dengan hal seperti itu apa dampaknya? Kalau tidak memberikan manfaat pada permasalahan global yang ada di dunia ini. Nah, sehingga UNESCO mengeluarkan konsep transformatif education. Nah, itu makanya saya masuk ke sana ya, masuk ke isu itu terkait dengan poverty ya pada sekolah dasar. Nah, ini kan kelihatan tuh kontekstual tuh ya. Teman-teman perlu cari itu ya. Jangan terpaku dengan apa yang sudah kita ketahui selama ini. Karena apa yang kita ketahui selama ini
kami yakin itu apa ya tidak sebesar apa ya sedikit sekali lah daripada pengetahuan yang ada di dunia ini. Yang pengetahuan di dunia ini kan bisa direpresentasikan, bisa dimunculkan kembali menggunakan eh, artificial intelligence. Itu yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman. Contoh ini ya, ini contoh beberapa artikel di jurnal internasional ya. Nah, gap gap itu ya harus ada ya. Dalam artikel kita harus muncul tadi seperti fokusnya apa, kemudian gapnya apa, dampaknya apa, kontribusinya apa. Ini beberapa yang saya contohkan. Misalnya ditulisan tentang how to promote honest learning outcome in online education, understanding achievement goal, orientation, and self-efficacy. Ya, di situ ada kata. Nah, jadi ini kata-kata yang magic ya, kata-kata yang mungkin perlu teman-teman munculkan di dalam artikel. Misalnya unfortunately, ya berarti sayangnya, berarti ada gap di situ. Di depannya pasti kalimat-kalimat positif, tetapi kita harus munculkan unfortunately, berarti ada gap di situ. Nah, kemudian ada moreover, parents often have limited time to support their children. Nah, itu kan menunjukkan ada gap lagi yang lebih banyak ya. Kemudian juga di situ ada kalimat ya menunjukkan ada kontribusi. In another studies, online learning has been found to contribute to an increase in bla 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 bla. Itu kan menunjukkan bahwa kajian ini nanti akan berkontribusi. Nah, kemudian the use of technology in the online learning process dan seterusnya akan memberikan dampak apa. Nah, itu penting ya. Ketika nanti teman-teman mau nulis artikel, lihat message atau paragraf yang diberikan oleh AI yang kita gunakan itu sudah mengandung komponen itu atau belum. Kalau belum, tinggal kita mintakan ke AI kita, coba perbaiki paragraf dengan memasukkan kata unfortunately, moreover, dan juga jangan lupa untuk ada kontribusi masukkan titik-titik-titik to contribute to titik-titik-titik. Nah, nanti akan keluar sendiri itu, udah ada isu itu, udah ada aspek-aspek itu. Nah, kemudian kita perlu baca ulang tuh apa yang divalidasi itu tadi, apa yang disampaikan oleh AI tadi relevan atau tidak dengan fokus riset kita ya. Nah, kalau ini fokusnya kan promote honest learning outcome ya. Nah, itu kejujuran ya dalam hasil prestasi belajar. Nah, itu bisa kita prompt itu yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki tulisan kita. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan itu? Munculnya di mana? Munculnya di introduction. Sehingga kita harus membuat introduction yang kuat. Yang kuat itu gimana? Engage your reader ya. Jadi pembaca itu akan penasaran lah, apa sih yang mau dituliskan nih? Apa menariknya sih isu ini, kira-kira akan berkontribusi pada apa sih, gap-gap apa yang akan sesuai dengan konteks saat ini, itu yang penting dituliskan. Nah, sehingga di sana perlu juga di introduction itu kita munculkan expectation atau harapan yang akan diperoleh dari penelitian artikel ini, yang setelah baca artikel ini adalah apa, yang nanti itu tentu bisa akan muncul pada metodologi key finding maupun conclusion yang kita tuliskan nantinya. Ini contoh ya. Contoh tentang itu tadi ya, menariknya ya. Ini contoh ada artikel namanya Figural and Non-Figural Linear Pattern Case of Primary Mathematical Gifted Students Functional Thinking. Di situ juga dijelaskan ya tentang apa sih yang kira-kira nanti akan mengejutkan, ya, itu aspek itu ya.
Eh, ini yang pertama misalnya, ada penelitian banyak tentang mathematical gifted student. Ya, ini. Tetapi ya, ini di bawahnya, there are no studies that reveal student non-figural pattern task. Nah, itu kan gapnya langsung kelihatan ya. Nah, termasuk juga di yang bagian lebih kecil itu, yaitu menjelaskan tentang apa yang kira-kira akan menjadi menarik yang selama ini tidak sempat terpikirkan oleh peneliti lain. Itu perlu dimunculkan cerita itu pada bagian introduction sehingga orang ketika membaca itu merasa tertarik. Nah, kemudian struktur dan organisasi harus dilihat juga. Nah, kali ini biasa lah ya, ini kita ikuti template biasanya udah aman, saya lewat aja lah ya. Nah, struktur itu kan udah biasa ya. Ini contoh ya, eh, tentang struktur penulisannya harus mengalir ya, itu biasa lah. Ini di artikel harus ini. Kadang kita ya ketika mereview artikel itu menemukan paragraf antar paragraf itu tidak nyambung ya, meloncat. Habis cerita ini tiba-tiba cerita lain. Nah, kalau menemui itu maka harus ada kalimat sambungannya lah. Kalau pakai AI ya gampang lah. Ini paragraf ini dan ini tolong diberi kalimat penyambungnya. Nah, nanti keluar kalimat penyambungnya ya. Kalau di pengolah kata AI-nya tentang pengolahan kata itu bisa muncul. Jadi flow itu harus ada ya. Mengalir habis cerita ini cerita itu kemudian cerita apa dan sebagainya ya. Nah, ini penting. Ini di atas misalnya tentang ada gap, kemudian critical gapnya di mana, kemudian gap itu akan diselesaikan dengan apa, hasilnya seperti apa, dan kira-kira nanti temuannya seperti apa, itu akan mengalir. Ya. Ada cerita yang bisa diikuti. Kenapa itu penting? Bagi reviewer, kalau mengalir itu memudahkan otak untuk berpikir, ya. Tidak meloncat-loncat ya. Jadi bisa mengikuti cerita yang ada, itu perlu dilihat. Nah, yang selanjutnya, jangan lupa tuliskan kita itu harus didukung dengan literatur yang cukup. Engage with the literature. Ya. Kadang ya dalam satu paragraf itu sering ketika mereview itu, oh satu paragraf banyak tapi nggak ada referensinya sama sekali. Ini ada konsep tertentu yang sangat penting, ya, tapi kok nggak ada citasinya. Nah, itu menyebabkan ya dianggap quote and quote kualitas dari tulisan kita menjadi kurang baik. Nah, itu bisa juga misalnya ya kok eh, kita nggak punya referensi ya kita bisa pakai AI tertentu misalnya kalau paling gampang lah ya yang sederhana kita bisa cari di Google Scholar. Di Google Scholar itu bisa kita ambil apanya abstraknya bisa kita baca kita lihat dan sebagainya termasuk metadatanya bisa kita ketahui. Nah dengan metadata itu kita bisa masukkan ke narasi kita. Ada informasi atau citasi ini eh, tolong digunakan dalam paragraf ini. Nah, itu nanti akan masuk citasi pada paragraf kita. Ada beberapa jurnal ilmiah yang untuk mendukung bahwa tulisan yang dipublikasi itu baik mensyaratkan ya, dalam biasanya pada proses review sih ya tolong ditambahkan setidaknya ada sekian citasi di setiap paragraf. Nah, itu biasanya akan ada seperti itu. Itu perlu kita ketahui sehingga ketika kita membuat tulisan dengan bantuan AI itu prinsip-prinsip seperti itu kita bisa ketahui dengan baik. Ini contoh ya. Contoh yang saya merah-merah itu. Jadi pada satu paragraf itu kan ada banyak tuh. Coba lihat. Paragraf pertama itu citasinya
nomor 13 sampai 26 hanya dalam beberapa baris. Nah, kenapa bisa seperti itu? Banyak penulis itu yang kadang membuat citasi itu hanya single citation. Ya. Single citation itu citasinya satu. Misalnya kalimat itu, in VHS work readiness can be developed in phases through preparation dan seterusnya. Nah, itu kan ada citasi 15 sampai 19. Nah, kalau kita tidak engage in the literature, kadang citasinya cuma satu. Nah, usahakan teman-teman kalau menulis diberi citasi yang banyak lah, ya. Multiple citation, ya. Tidak hanya satu atau dua, tapi mungkin tiga, itu ada yang 21, 22, 23 berarti tiga, atau yang 24, 25, 26 itu tiga, 15, 16, 17, 18, 19 malah lima itu ya. Nah, seperti itu perlu dilakukan oleh teman-teman. Kemudian be clear and concise. Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Baca lagi di kalimat itu atau bisa perintahkan ke AI. Buatkan kalimat ini lebih sederhana, hilangkan kata-kata yang tidak penting. Ya, itu bisa nanti akan keluar kalimat yang sederhana. Sederhana itu apa? Menghilangkan jargon. Jargon itu apa ya? Peribahasa atau apa ya? Istilah apa ya? Ya yang hanya bukan kalimat sebenarnya, ya bias itu perlu dihilangkan karena relatively kalau kita nulis artikel itu sifatnya scientific, ya. Sehingga jangan menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna ganda, ya, yang bias artinya itu harus dihilangkan termasuk kalau jargon itu ya. Atau yang ambigu kali ya, Prof ya. Ambigu. Kemudian simplicity. Simplicity itu jangan sampai membuat kalimat itu mungkin satu paragraf itu panjang banget. Kadang kita minta ke AI pun AI memberikan kalimatnya panjang-panjang, itu satu paragraf itu hanya ada dua kalimat atau tiga kalimat. Nah, kita minta breakdown lagi. Tolong di breakdown paragraf ini menjadi eh, berapa 5 kalimat atau 10 kalimat pendek, ya itu nanti akan keluar simplicity ya. Kemudian keep sentences concise, ya. Jadi harus jelas strukturnya ya. Itu avoid overly long sentences or complicated structure. Ya. Kalau kalimat majemuk ya paling ya majemuk setara, kalau bertingkat ya tingkatnya satu saja. Itu perlu dicermati pada tulisan yang ditawarkan oleh ya, ini contoh ya, contoh bahwa kalimat pendek itu penting ketika kita menuliskan artikel. Kemudian ada banyak sekali sekarang ya pengolahan data yang menggunakan AI. Even ChatGPT pun sekarang bisa mengolah data. Saya pernah menggunakan ChatGPT untuk mengolah statistik, itu juga bisa, dia mau bikin graf dan chart juga bisa. Ya. Nah itu penting. Nah kalau kita membuat data, ya, apa yang perlu kita lihat di tulisan kita? Data itu harus jelas. Eh, Jelas itu misalnya gini, kalau kita bikin data dengan unit atau unit itu apa? Satuan yang berbeda, maka tidak bisa dalam satu grafik. Itu kan prinsip dasar ya dalam pembuatan grafik. Saya kadang ketika mereview itu beberapa unit yang satu satuannya meter misalnya, yang satu satuannya ampere itu di satu grafik ya itu nggak make sense, itu nggak boleh dilakukan. Eh, Kemudian ketika kita ada apa figur gambar yang menjelaskan data kita, maka jangan lupa untuk memberikan interpretasi. Selain itu, semua data baik itu dalam bentuk tabel maupun gambar itu harus disebut dalam body text, dalam
kalimat-kalimat yang ada yang merujuk ke situ. Misalnya tabel 3 menjelaskan bahwa atau dapat dilihat pada tabel 3 ya. Sila atau yang lain dalam kurung lihat tabel 3. Kata-kata seperti itu memudahkan flow tadi ya, sehingga pembaca akan langsung melihat ke tabel yang terkait atau gambar yang terkait. Nah, kemudian setelah ditunjukkan data, jangan lupa memberikan interpretasi. Dari tabel 3 menjelaskan bahwa rata-rata ini, yang berarti bahwa ada kecenderungan ini. Nah, itu brief, pendek, ada interpretasi pendek di sana pada bagian result. Ya, belum di discussion, tapi di result. Jadi riset itu jangan hanya sekedar nempel-nempel gambar dan tabel, tapi berikan juga interpretasi ringkas pendek pada gambar dan tabel tersebut. Nah, ini contohnya ya, pada tulisan hybrid fascikimedoid dan seterusnya ya, itu ada gambarnya. Gambarnya kayaknya ini juga bisa di-generate pakai AI ya. Gambarnya dibuat, disebut dalam body text. Figur 4 shows the graph comparing ini disebut dalam teks. Kemudian ditunjukkan gambarnya, ya ada tulisan gambarnya. Kemudian ada deskripsinya, maknanya. According to figur 4, bla bla bla. Nah, ini urutan ini perlu muncul kalau kita mau menulis ya. Ini validasi yang harus kita lakukan pada artikel. Ini tadi ya, kita seperti bercerita lah, ada alurnya, ceritanya, penekannya dan sebagainya, sehingga menarik bagi pembaca. Nah, kemudian conclusion. Conclusion yang penting di conclusion itu mensummarize, meringkas temuan-temuan kunci. Ya. Secara ringkas ya, nyatakan the most important finding of your research. The most ya, yang cukup lah, yang the most saja, nggak usah semuanya, tapi the most. Kemudian berikan diskusi pada implikasi tadi, baik untuk penelitian berikutnya, kebijakan pendukungnya ataupun penerapannya nanti kira-kira akan seperti apa ya. Dan juga suggest future direction, itu untuk biar perkembangan ilmu itu ada arahnya lah, ada pathway-nya lah untuk future research ya. Ini yang mungkin perlu dimunculkan pada conclusion. Beberapa artikel kadang memisahkan, ada conclusion, ada suggestion or recommendation, itu kadang dipisahkan, tapi kalau tidak dipisahkan itu tolong bisa juga dicakup dalam tulisan. Nah, ini contoh lah ya yang menunjukkan adanya itu tadi. Nah, yang tidak lupa ini saya minum dulu sebentar. Alhamdulillah. Ya, jangan sekali puas ya, tapi harus direvisi dan diedit, dibaca lagi, pakai itu tadi prinsip-prinsip tulisan yang baik tadi. Semua itu bisa kita minta bantuan pada AI kalau saat ini ya. Termasuk saya bikin paten itu, drafting patennya juga pakai AI ya. Dan ya bisa granted juga. Kuncinya di mana? Kita harus mengetahui prinsip-prinsip untuk memvalidasi. Kalau mau nulis drafting paten, beda lagi nanti. Apa yang harus divalidasi, apa yang harus muncul, apa yang harus ditekankan dan sebagainya, itu menjadi cara untuk memvalidasi. Kalau sama seperti yang saya sampaikan barusan, itu adalah skills kita untuk memvalidasi agar artikel kita itu menjadi layak ya, untuk dapat diterbitkan ya. Nah, bagaimana merevisi dan mengedit ya? Tentu yang diedit itu kejelasan ya. Kemudian alur tadi ya, alur jelas, strukturnya logis ya. Biasanya kalau ada template-nya juga gunakan sesuai template yang ada. Kemudian juga kita bisa mencari feedback, feedback bisa ke teman sendiri atau ke
orang yang kita anggap sebagai mentor kita untuk membaca apa sih yang kurang dari sana. Karena kalau kita yang nulis sendiri kan kadang oh wis bagus banget ya nomor satu di dunia gitu ya. Tapi begitu dibaca oleh orang lain, yang kadang orang itu sebaiknya yang kita pilih orang awam juga oke ya, yang bukan pada bidang itu untuk baca jelas nggak maksudnya. Kalau mereka oh nangkep saya maksudnya gini-gini, oh berarti memang bagus. Nah, itu yang proofread carefully itu ada banyak eh, aplikasi AI seperti Grammarly untuk memperbaiki dan sebagainya perlu kita coba ya untuk memastikan manuskrip kita baik. Baru yang terakhir, nah, biasanya saya melakukan ini terakhir, bikin title dan abstrak. Ya, ya, jadi title itu ya yang menarik lah ya. Baik bisa apa ya kalau membaca itu orang jadi penasaran ingin baca ya. Selain juga kemungkinan untuk nanti ditelusur itu gampang, itu menjadi penting ya. Kalau kata-kata yang muncul di title kita itu sesuai dengan kata-kata yang sering dicari orang, nah itu nanti kemungkinan artikel kita itu muncul dan disitasi menjadi lebih baik. Dari abstrak, apa yang ditulis di abstrak? Abstrak itu mostly itu sekitar 300 kata ya. Apa yang dimunculkan di 300 kata itu kan yang penting ada purpose, method, key finding, significancy. Nah, kita bisa juga menggunakan AI dengan informasi hasil hasil penelitian kita ya. Bisa kita masukkan ya di tujuannya apa, kemudian kita masukkan metodenya apa, findingnya apa, signifikansinya apa. Dengan informasi ini buatkan abstrak dalam 300 kata berbahasa Inggris. Ya, nanti akan keluar. Kalau kita nggak bikin ada angka-angka statistiknya, hilangkan angka-angka statistiknya dari abstrak, gunakan kali bahasa yang lebih umum, nah, itu nanti akan diperbaiki lagi. Nah, ini contoh ya beberapa yang cara penampilan. Ada jurnal yang abstraknya itu langsung dipisah antara background, methodology, research, conclusion. Ada yang langsung dalam satu paragraf 300 kata berisi aspek-aspek tersebut. Nah, itu tergantung pada kebijakan publisher atau template yang akan kita gunakan. Nah, sekarang ini tentang AI untuk yang bisa kita gunakan. Untuk pembuatan dan penyuntingan teks ChatGPT yang 4.0 ya, yang keempat itu udah sangat powerful itu. Kalau kita perintah tertentu, kemudian perintah diperbaiki, langsung diedit di situ ya oleh ChatGPT. Di bagian ini tolong bisa di extend, oh nanti langsung di extend. Kalau kurang apa kita minta apa, sehingga langsung interaktif itu perbaikannya. Baru setelah kita puas di copy ya, pindahkan ke template yang kita inginkan, itu sangat memungkinkan. Selain itu ya ChatGPT kan powerful itu untuk brainstorming ya, menyusun kerangka tulisan, brainstorming untuk mencari ide-ide. Saya biasanya kalau nyari ide paling senang pakai ChatGPT bukan yang lain karena uh, tingkat apa memunculkan ide-ide yang kreatif itu lebih powerful dengan Dari kompor ada. ChatGPT. Kemudian untuk memperbaiki bahasa saya pakai Grammarly ya. Atau bisa juga teman-teman kalau memparafrase pakai Quillbot dan sebagainya boleh, tapi saya jarang pakai Quillbot, cukup pakai ChatGPT yang terbaru yang 4.0 itu digabung dengan Grammarly untuk perbaikan-perbaikan bahasa yang tadi ya lebih bagus. Grammarly kan bisa itu mensuggest untuk audiennya siapa, akademik, umum, atau siapa, bahasanya formal atau scientific atau bahasa yang menarik dan sebagainya itu di target Grammarly bisa kita pilih ya. Kalau itu sudah kita pilih nanti akan diperbaiki naskah kita sesuai dengan target yang kita inginkan itu pakai Grammarly. Quillbot saya jarang karena sekarang nggak usah memparafrase pakai Quillbot udah relatif bagus. Membuat ringkasan ya pakai ChatGPT juga udah oke. Itu yang saya pakai. Kemudian untuk ini juga udah umum ya. Ada wajar banyak
artikel itu mensyaratkan udah menggunakan reference manager, mau pakai apapun boleh. Kalau saya paling sering pakai Mendeley ya. Sampai sekarang yang lainnya jarang saya pakai. Kemudian untuk pencarian ya bisa uh, pakai Semantic Scholar. Saya pernah pakai yang dua terakhir ya. Yang sering saya pakai Connected Paper maupun Citation Finder itu kami sering pakai. Kemudian cek plagiarisme atau otomatis saya pakainya Identicate dan Turnitin. Yang FlexScan yang lainnya juga jarang. Di Grammarly sendiri juga ada itu untuk cek plagiarisme. Di kanan bawah itu ada cek plagiarisme, nanti akan keluar berapa persen, itu juga bisa. Yang gratisan lain juga saya kira banyak teman-teman bisa explore sendiri. Untuk analisis data, visualisasi itu ChatGPT bisa ya. Misal kita punya data tertentu, kemudian mau ditarik menggunakan word cloud, itu ChatGPT mampu ya. Kayak yang punyanya NVivo itu ya. Oke, teman-teman bisa juga, NVivo kan juga AI juga membantu untuk ke sana. Atau Atlas TI muncul gambar-gambar kualitatif, termasuk analisis deskriptifnya bisa muncul. Kemudian kalau minta gambar apanya pakai grafik batang tertentu itu juga bisa keluar. Atau pakai Orange Data Mining juga bisa. Tableau, Tableau itu kalau kita mau membuat pengolahan data yang interaktif ya, seperti dashboard gitu ya. Kalau di filter tertentu gambarnya berubah dan sebagainya itu bisa pakai Tableau. Nah, ini beberapa aplikasi yang banyak dipakai. Heuristika itu dipakai untuk seperti kalau kita membuat mind mapping ya pakai heuristika yang nanti akan di-generate berbagai macam kebutuhan. Di sana udah banyak tools pilihan untuk apa sih yang ingin kita ungkap. Biasanya itu akan bagus ketika kita mau nulis di introduction maupun untuk menulis di bagian discussion. Itu bisa pakai. Skyspace juga sama, konsensus juga sama. Elicit itu hampir sama dengan Skyspace, dan Elicit itu bisa untuk melakukan literatur review. Jadi membandingkan artikel-artikel baik ini bicara tentang apa, findingnya apa, metodenya apa, kemudian gapnya apa, mungkin suggestionnya apa, itu bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel untuk membantu analisis kita. Kemudian lead map, Research Rabbit itu connected paper itu bisa untuk melihat hubungan antar artikel ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan untuk penelusuran pakai Dimension AI, itu sangat banyak digunakan. Ini juga apa? Publish or Perish yang kemudian bisa datanya diturunkan, dianalisis pakai misalnya Force Viewer, itu sangat kemudian Perplexity itu bisa memberikan penjelasan juga detail termasuk sumber-sumbernya. Kemudian ada Notebook LM yang banyak juga digunakan, Jenny. Essay saya tidak terlalu suka karena dia tidak konsisten informasinya, hanya tidak bisa membaca melanjutkan informasi sebelumnya. Kemudian ada juga Julius dan Tableau ya. Yang paling banyak dari yang ada ini saya menggunakan ChatGPT. Kok habis ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali, Prof. Saya aja banyak catatan ini. Baik, demikian presentasi yang sangat informatif dari narasumber kita, Prof. Dwi Sulisworo. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk jika ada yang ditanyakan, kita masuk ke segmen diskusi. Kita ini ya, Prof. Satu pertanyaan langsung dijawab aja ya, Prof. Biar lebih interaktif ya, Prof. Ya, Dipersilahkan kepada Bapak Hamdan Anwari. Terima kasih Ibu. Eh, Selamat
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dwi. Salam, salam wabarakatuh. Oke. Eh, yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana membuat interpretasi itu, Prof, yang baik. Karena beberapa informasi atau beberapa yang mungkin saya juga belum banyak tahu, kebanyakan itu ketika saya menampilkan data tersebut itu biasanya menuliskan ulang seperti yang ada di tabel atau yang seperti yang ada di grafik, nah seperti itu. Nah, idealnya dalam penulisan karya ilmiah yang bagus itu eh, interpretasi itu yang sedalam apa? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Salam. Langsung dijawab atau nunggu dulu Mbak Ya, Esa? Prof. Langsung dijawab Ya, aja, Prof. ya biar nggak lupa ya. Ya, ya untuk menulis interpretasi selain tadi ya harus disebut pada body text, ada datanya baik tabel maupun gambar, kemudian diberi makna. Ini belum makna itu eh, bisa disebutkan dulu angkanya, kemudian ini berarti ada peningkatan atau sama atau apa ya. Itu biar tahu orang langsung bisa, oh tabel ini maknanya seperti ini. Mana yang paling penting dari tabel itu yang ingin kita ungkap, itu yang kita tuliskan. Sehingga